Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ibu-ibu, hari ini kita belajar lagi dalam rangka parenting class, mempelajari bagaimana konsep belajar anak-anak. Lanjutan yang kemarin yang belum selesai, dan sekaligus kita merefresh, mengenal lebih dekat cara anak-anak belajar sehingga kita tidak salah tangkap. Karena konsep pada pembelajaran kita dan konsep yang ada di anak-anak itu sangat jauh beda ya, sehingga kita harus turun lagi, mendalami lagi bagaimana sih anak-anak itu kalau belajar. Sebab kalau tidak paham, maka anak-anak dikatakan bocah kulo bu, anak kulo ora tau sinau. Dolan wae, nek kono dolanan. Ya, sehingga anak-anak dianggap tidak belajar. Nah, hari ini kita kupas lagi yang disebut belajar itu apa sih? Sehingga belajar waktu dewasa, waktu anak-anak, bahkan waktu kita sudah sepuh, sudah tua, sudah punya anak, sudah punya cucu, konsep belajar ini tidak berhenti. Maka oleh Rasulullah dikatakan tolabul ilma minal mahdi ilal lah. Jadi belajar itu sepanjang hayat bu, mulai cuwilik. Nah ternyata belajar itu sudah dimulai saat anak di dalam kandungan. Makanya ketika ibu mengandung, ibu dilarang berbicara yang negatif. Kenapa? Anak mendengarkan. Ibu dilarang khawatir yang berlebihan. Ibu dilarang banyak utang. Waktu hamil utangnya ojo akeh, nanti sedih, bayinya tidak sedih. Makanya dulu orang dulu itu kalau hamil mau kerja itu anaknya tidak disiapkan, ayo kerja sing suwean. Nah, apa yang dipelajari anak saat ada dalam kandungan? Suara. Kenapa? Karena Allah menciptakan ketika ruh ditiupkan, maka pendengaran mulai on. Ada disetel cetek sama malaikat on, dia sudah mendengar. Nah, makanya oleh agama Islam ketika ibu mengandung disarankan membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Surat apa saja? Semuanya bu. Ojo Yusuf tok, ben gantengnya kok Nabi Yusuf. Surat Maryam ben arune karo Maryam. Kok sampean wedi ya maca Al-Baqarah koyo sapi. Apa maneh yang maca An-Naml ku dengan ku cuwilik koyo semut. Ya sampean apa maca Al-Fil iku wedi. Jadi konsep belajar tidak begitu. Semua bacaan Al-Quran nanti didengar anak. Ada tekniknya ibu. Ketika ibu hamil kemudian ingin anak punya pembelajaran yang bagus, disarankan membaca Al-Qurannya rutin terjadwal. Kok bar maghrib ya usahakan bar maghrib terus. Kalau mau nambah bar subuh ya konstan, sehingga anak terbiasa. Anak sudah punya waktu, waktu ngaji, waktu sholat, waktu tadi semuanya harus dilakukan dengan konstan, tidak zigzag bu. Karena waktu dia kadang-kadang tidur bocah ngaji, mau waktu melek bocah turu. Dia waktu tidur anaknya tidur, ya. Kok dibalik jamnya, maka jamnya konstan. Tapi bar maghrib rutin, bar maghrib sekian menit rutin terus. Ya, itu tekniknya. Nah kalau di barat istilah lagu, makanya tidak heran anaknya penyanyi jadi penyanyi. Kenapa? Waktu di dalam kandungan tidak nyanyi karo ibu.
Maka begitu dia keluar, mbok setel lagu sedikit langsung hafal karena sudah ada memori di sini. Makanya anak yang di dalam kandungan dijak ngaji, engkau umur 2 tahun, 3 tahun mbok jak hafalan langsung jalan. Mbok jak ngaji cepet iso. Kenapa? Sudah ada memori. Memorinya sudah ada. Makanya kadang kita heran lihat umure podo, begitu dijak sekolah iki ana sing nyambung, ana sing gak nyambung belas. Dijak ngaji ana sing langsung nyetel. Tapi enek sing suwi lho dene munyer kayak HP sing iku nenek sinyale muter ya ta. Nah kayak gitu. Makanya anak yang ketika di dalam kandungan sudah dijak ngaji ibuke, engkau ketika di TPQ, di TPA dijak ngaji guru langsung hafal. Karena dia tinggal mengulang saja, memorinya sudah ada. Nah, siapa yang ngaji ketika ibu mengandung? Bisa ibu, bisa bapak. Nah, ibu no omah, ibu sing ngaji, bapaknya no Malaysia. Bapak itu Surabaya kerja gak mulai-mulai. Pokoknya kena corona ora iso mulai. Nah, ibu sing ngaji. Makanya ibu itu harus bisa baca Al-Quran. Oh coba setel mampir ngaji, beda. Beda bu, ibunya kenapa? Suara ibu itu abadi karena anak mendengar suara ibu sejak dalam kandungan. Makanya suara ibu itu khas. Dia punya power luar biasa. Nek wis gede, misalkan ibu ya, ibu telepon ke Jakarta, oh iki ibuku, langsung nyambung. Karena dia apa? Sejak dalam kandungan suara ibuku itu ini, itu suara ibu itu khas. Anak kecil digendong ibu, kalau digendong tantene kok sik nangis. Walaupun cek cilik, suaranya dulu yang apa ki gak dukun roh dari mana suaranya. Kan caci ini kadang digendong mau nek gak ibu karena dia betul apa ini suara ibuku. Nah inilah maka konsep belajar sudah ada sejak dalam kandungan. Maka biasanya bu orang Indonesia itu ketika ibu hamil hati-hati banget. Saking hati-hati ini kadang-kadang kebablasan bapaknya kalau mancing. Gak oleh milih pitik, sing susah iki bakul pitik terus bakul sapi, bakul wedhus. Nah terus sembelih ya langkah kabeh anake. Artinya dilarang melakukan hal-hal yang membuat perasaan tidak nyaman. Makanya ada saran bu, kalau jenengan hamil ojo akeh-aken mendring. Kenapa? Sedih nanti. Wae mendring liwat jenengan dredeg. Ojo kakek kredit, wes dimpet. Pokoknya orang hamil itu harus bahagia, ya, sehat lahir batin, sehat pikiran. Makanya ibu yang ketika hamil ngaji nih, itu akan membuat batin jadi tenang, pikirannya seger. Ojo kakek utang apapun, stop sih. Kok ngenteni anak usia umur 5 tahun ke atas. Sebab ketika anak nanti lahir umur 1-2 kok akaikan utang anaknya gampang loro bu. Karena ada namanya medan morfik dari ibu ke anak. Nah medan morfik itu wong Jawa ngarani kesabapan, artinya nular, nyetrum dari jarak yang terdekat. Medan morfik itu contohnya gini bu ya, jenengan gak lapo-lapo disewani wong, jaraknya terlalu dekat. Kalau sampai melok marah, sama diseneni lo melok nyeneni, ya dimarahi melok marah, itu namanya medan morfik. Nyetrum, jaraknya berapa? Sekitar 2 meter. Makanya sama dimarahi dan gak kesetrum, mundur 2 langkah. Tapi ojo mbek muni, untuk bilang minus. Medan morfik. Jadi anak belajar dalam kandungan sudah. Berikutnya ketika dia lahir masih belajar, pertama kali dia lahir dia belajar mendengarkan. Apa yang diperdengarkan? Islam mengajarkan suara adzan.
Kok ngenteni bapak itu Singapura gak mulai-mulai adani dhewe. Bapak sik nggone Malaysia atau Pak adani dhewe. Kontene Malaysia kok mulai rene suwi ya. Makanya biasanya ibu bidan itu mesti pinter adzan. Kok ngenteni bapake kayaknya ibuke bareng lairno kan pegel kabeh awake. Ya toh? Kadang bisa loro, bisa was jadi wong lairno kan gitu. Sudah pernah melahirkan? Belum toh? Di sini belum melahirkan 1, 2, 3, 4 ya toh? Nah, itu biasanya mbak bidannya dicekel, didusi, baru diadani. Konsep belajar mendengar suara adzan, mendengar suara iqomah. Efeknya apa? Ini menjadikan kecerdasan religius, kecerdasan spiritual. Krungu adzan itu ada daya tariknya. Nek gak diadani, krungu adzan ki bingung swara apa ya. Akhirnya takok, Bu, ini suaranya apa ibu? Karena dia kecil gak diadani banget, nah gitu ya. Nah, belajar itu belajar lewat pendengaran. Nah kan tadi gak kecil pendengaran. Apa yang dilakukan pada konsep pembelajaran awal? Mulai usia pendengaran itu ya, itu berlaku sampai seterusnya, itu lewat pendengaran tidak akan berhenti. Nah, karena itu ketika digendong harus sering dikudang. Bayi guyu itu respon. Kalau sampai umur 2 bulan dikudang gak guyu, gak ngerespon, ini wilayahnya dokter THT dulu, diperiksa no. Bisa jadi di telinganya ada gumpalan yang belum dibersihkan. Jadi bocah gak krungu. Kok gak ngerespon? Nah, ini ada tanda-tanda. Bisa itu ADHD, bisa itu tuli, bisa itu autis, bisa itu dan seterusnya. Karena pendengarannya ada yang tidak beres, maka sesegera mungkin digawa THT. Makanya bayi harus dikudang. Kenapa? Dia merespon dan dia sudah ngerti. Iki suaranya ibuku, suaranya bapakku, dia paham. Ada pembelajaran yang luar biasa dari ibu ke anak waktu masa nifas. Karena bahasa anak itu cuma nangis. Sumuan nangis, jaluk gendong nangis, lesu nangis. Apapun cuma satu tok nangis. Tapi dia punya nada yang beda. Ini hanya seorang ibu yang bisa, ibu kandung. Bapak gak iso. Aku wis tak jajan. Anakku nek misalkan lapar tak rungono oh nangis ngene. Sesuk ngono ki yo beda nang karo. Ki mau nangis apa ya? Kan lagunya ndak. Tapi kalau istri saya paham. Kayak bayari Kak No. Ki nangis semua. Apa dia? Oh, ki nangis njaluk ganti popok, popoknya ganti kelak mana? Istri saya ada di luar tuh, krungu bayi nangis. Kayak popoknya gantian, kelak selesai. Karena apa? Waktu nifas inilah waktu istimewa seorang ibu memahami bahasa anak. Didikan ini hanya ibu yang paham. Ibu kandung maksudnya, ibu tiri gak iso. Pamanah mama muda gak iso, muda gak iso. Mbok nom gak iso, Bu. Ini yang bisa ibu kandung. Bapak tak jajal ra iso. Ya ini konsep sudah kita belajar. Maka waktu nifasi kok ibu gagal memahami bahasa nangis anak, dia akan gagal seterusnya. Karena dia hanya punya waktu, masa nifas itu berapa hari, Bu? 40 hari. Ini ngurung rapi gitu. 40 hari, Bu. Kok jenengan gagal gak ada remedi kecuali nanti anak kedua. Tenang, kate gagal di 40 masa nifas anak nomor 1. Kok pengen remedi? Nanti anak kedua. 5 tahun kas. Kok gagal maneh anak ketiga dan ngatasi sampai.
Jadi ya, ketika ibu gagal memahami bahasa tangis anak, nanti ibu akan mudah marah saat anak setelah di atas usia 40 anaknya nangisan, ibu jadi bingung. Bocah kok nangis saya? Ibu gak roh nangis itu lah apa? Dihubung semut, dicelok laler, sumuan, ibu gak paham. Akhirnya ibu jadi jengkel. Makanya tadi masa nifas itu masa istimewa seorang ibu disuruh ngopeni mendengarkan bahasa tangis anak. Bapak kaiso. Makanya masa nifas itu masa istimewa seorang ibu. Gak oleh sholat, gitu? Gak oleh ibadah, gak oleh kerja, gak oleh utang bareng, gak oleh mindri. Khusus ngopeni anak. Makanya ibu yang khusus ngopeni anak kenal bahasa tangis karena bahasanya cuma nangis. Nah, tugas ibu apa? Mudah, ngejak omongan. Itu sudah konsep belajar. Dikudang, wajib dikudang, diperdengarkan suara. Usia 2 bulan diceluk wis iso melengak. Kadek diceluk gak iso melengak, ada sesuatu. Maka usia 2 bulan, 3 bulan sudah harus bisa melengak. Nah, ini pembelajaran anak, konsep anak mulai lahir. Kemudian apa setelah itu di usia 45 biasanya mulai ngemut driji. Iki kalau ibu tidak belajar, ini biasanya anaknya langsung dijauhkan driji ini. Oh tidak cacingan, karena ibu gak tahu sinau parenting. Bocah ngemut driji jadi ini marai cacingan. Jadi ngemut cacing drijinan. Ini namanya masa sensori motorik. Semua bayi sak donya ada masa sensori motorik. Ini gak apa-apa. Semuanya, kadang pertama jempol. Nek gak ngono driji, kok sese 5 mlebu kabeh. Kok kanan wis kiwa. Kiwa wis sikil. Nah, dan semua anak akan melalui fase itu. Itu jangan dicegah, jangan dilarang ibu. Saya punya murid yang usia 4 dan 5 tahun. Senengane nenek apa-apa dimut. Kenapa? Karena dia waktu masa sensori motor ini dilarang. Makanya efeknya roh balok dicopot, dimut. Roh iki dimut, roh iki dimut. Bahaya nih ngomot kelereng. Ya, makanya biarkan dia masa-masa. Itu pembelajaran ibu. Jadi sinau anak-anak itu bukan calis tok. Ojo sing diarani sinau kuwi. Anggere bukune nek petelot ndak. Dia belajar mulai dalam kandungan dan fase-fase selanjutnya. Nah, itu paham ngene wi anakku lagi belajar sensori motorik. Gak apa-apa ngemut driji. Apapun benda yang setelah tubuhnya ibu ya dieksplor, dia akan ngemut apa petuk guling dimut, petuk kemul ya dilebokno kabeh dilebokno. Itu ada masanya biasanya 2 sampai 3 bulan. Setelah itu enggak. Makanya ketika usia itu ditukokno benda-benda sing dari karet atau dari karena nanti digigit. Digigit. Pembelajaran apa lagi di usia itu? Pendengaran terus, kemudian dia sudah mulai bisa melihat ibu. Makanya kamar anak-anak harus penuh warna. Jangan polos putih kayak rumah sakit. Dia wis tahu soalnya. Aku ben disesar mau buruno ya toh ngerti kabeh. Iki rumah apa puskesmas kok putih kabeh. Ya harus berwarna bu. Makanya di toko ngarep SMP 5 ada titiran sing lining. Nah, nek timbang tuku angel, ya toh, tuku balon sak pes isine 20 sebel dhewe. Kan saya dulu gitu bu, biar lebih hemat. Saya beli balon sama kertas warna. Kertas warna tak bolongi tak kei benang. Jadi kamar anak-anak ke kamar ulang tahun penuh warna. Jadi bocah tinggu ya ngawasi untuk melihat, melatih. Nanti apa? Kecerdasan visi, apa? Melihat visualnya. Nah, caranya gitu. Jadi
biarkan kamar anak-anak itu penuh warna. Ojo polos putih, polos abang, pokoknya polos ireng. Ya, ada. Ya, itu belajar, anak belajar melihat. Sehingga ketika dia belajar seperti itu, kecerdasan yang lain akan muncul. Itu belajar dengan cara anak-anak sudah belajar di situ. Nah, sekarang ketika anak sudah tadi ya TK mulai usia 4, 5 mulai gerakannya banyak, dia belajar apa yang masih pendengarannya masih hidup, Ibu. Apapun akan didengarkan, dia tidak punya saringan, tidak punya filter. Kabeh sing dirungokno masuk ke otak, disimpan di memorinya, dan dia tidak tahu cara menggunakannya. Pokoknya bahasa apapun masuk. Makanya kalau ibu di rumah memanggil Umi, memanggil Abi, masuk. Memanggil Papa, Mama, masuk. Karena itu yang masuk. Nah, jenengan pakai father karo mother, ya masuk. Bahasa Jerman. Muter karo father, masuk. Mau pakai bahasa Cina, masuk. Karena itu anak-anak usia belajar lewat pendengaran terus. Jadi pendengarannya masih hidup. Jadi dia masih belajar lewat konsep pendengaran. Jadi orang kok nulis macam itu enggak. Makanya kadang ada anak bahasanya, kalau dia sering nyetel Upin-Upin, dia akan belajar bahasa Melayu. Sekolah gurunya bingung. Gak apa-apa, boleh. Sing repot nek nyetel Masya. Dia belajar bahasa Rusia, ya toh. Nah, gurunya wong tuane juga bingung. Ki ngomong apa? Ini kan setelannya Masya ndebel. Dia belajar mendengarkan, mengucapkan lagi. Maka kecerdasan linguistiknya muncul lewat pendengaran. Dia belajar lewat konsep mendengarkan, mengulang lagi. Walaupun kadang-kadang dia tidak paham, pengulangannya tidak pas. Nah, linguistiknya muncul, Ibu. Maka dia belajar berbahasa. Kadang bahasa negatif dia dapat dari mana? Dari yang dia dengar di jalan, di pasar, di sekolah, bahkan di rumah. Makanya kalau punya anak kecil, ibu-ibu nek pas tukaran nanti papahnya lewat WA saja, ben gak dirungokno anake. Karena anak mendengarkan. Makanya anak-anak kecil iki gak oleh nyetel sinetron, Bu. Ojo dijak delok sinetron. Lah wong padu didelok. Nah, padu malah gak seru gitu ya. Wah, akhirnya anak itu melihat yang dia dengar. Makanya ketika di sinetron itu kan enek bahasa negatif, langsung disensor gitu. Tit. Nah, karena ada bahasa negatif yang tidak boleh didengar anak. Hati-hati, Ibu. Anak itu mendengarkan kadang sambil jalan. Ketoknya gak memperhatikan, dia melaku, tapi radar pendengarannya hidup. Ini uniknya anak. Apalagi kalau anaknya kinestetis, masih Melayu itu tetap ngerungokno dan merekam. Ini yang tidak disadari orang tua, karena ini ilmu parenting gitu, begitu pentingnya. Soalnya bocah Melayu, bocah melaku, makanya nek ngerasane anak iki aja kok ngarepe anak. Anake krungu walaupun dhewe liwat iki ya krungu dan merekam. Sampeyan ngrasani wong liya, ngrasani mamahnya temannya, dhek liwas-liwas ya roh, ya krungu. Makanya pokoknya ketika ada anak, jangan berbahasa negatif. Mbok kuwi ngrasani tanggane, ngrasani bocahe, ngrasani mamahe kancane aja. Mesti kok muni, mamamu jarene ngene-ngene. Lah kok ndi papamu kula kondo. Padahal dhek ketoke ra ngrungokno. Makanya hati-hati. Pendengarannya tajam sekali, dia belajar lewat pendengaran. Bahkan ketika nanti anak makan ibu ya, bocah cilik sing sering dijak ke pasar, kuwi nek kok kenyang ya jual-jual masa saya kelas TKB ya. Iso kenyang bareng.
Dari mana ya dia sering mendengarkan. Yang bahaya kalau dia berada di daerah-daerah yang penuh kedewasaan, miso dan seterusnya. Makanya nek bocah umur 5 tahun yang miso fasih banget. Ya karena yang didengarkan itu. Kenapa nek bocah kesandung terus muni jaran? Karena yang dilihat itu, yang didengarkan itu. Makanya apa pembelajaran yang diberikan? Ibu adalah sumber belajar anak. Ibu bisa mempelajari anak dengan apa? Hati-hati, anak pendengaran. Anak yang mendengarkan, pendengarannya tajam, ibu bisa mengajari kalimat thayyibah. Ibu kesandung, innalillah. Ibu angop, alhamdulillah. Ibu gelegek, alhamdulillah. Itu anak kan mendengarkan. Jadi anak miso berkata negatif, apa yang kita lakukan? Kita counter. Tidak boleh marah ibu, kita ajari dengan contoh sekaligus. Nek barangop muni alhamdulillah. Karena apa kok muni alhamdulillah? Satu, itu nikmat dari Allah. Dua, kita kalau angop iso mikem neh. Jadi alhamdulillah. Coba nek sampean barangop ora iso bali. Wong-wong ape muni innalillah ya to? Kok berangop ora iso bali kuwi jenenge innalillah. Makanya sok mingkem nek alhamdulillah. Bahkan yang sewu Bu ya, bar ngentut itu harus bilang alhamdulillah. Sampai terus aja mbok guwetno. Jadi bersyukur iya. Ada tata caranya. Nah, anak-anak belajar lewat pendengaran. Jadi itu belajar itu dia. Dan itu orang calis tuh. Makanya anak-anak belajar itu kapan? 24 jam anak itu belajar lewat pendengaran. Makanya di agama Islam diatur nanti ketika ada anak umur 2 tahun, 0 sampai 2 tahun sampai 3 tahun, dia masih boleh satu kamar, satu ranjang, satu dipan dengan orang tua. Umur 4 tahun bednya dipisah Bu. Bisa. Kenapa? Pendengarannya masih hidup. Walaupun dia tidur, dia ngomong kamu. Makanya di ilmu sugesti itu ya, kalau kita ingin merubah, membentuk, mencetak anak apapun, bisa disugesti waktu dia mau tidur dan mau bangun. Itu kena dijak omongan. Mas, besok jadi anak yang hebat ya, yang solih, yang kuat, pemberani, perkasa. Mbak, besok jadi putri yang solihah, yang lemah lembut, sabar, pintar, cerdas. Itu disugesti waktu dia tidur masuk. Waktu dia mau tidur masuk. Nah sayangnya orang tua kekurangan waktu untuk itu. Makanya terus disetel TV. Akhirnya disugesti TV ini sinetron pisan. Lah iya kono. Akhirnya nek nyelado pinter kayak TV. Karena yang masuk di memorinya dia sinetron. Nah, itu anak belajar lewat mendengarkan. Makanya anak yang cerdas linguistik itu berasal dari banyaknya yang dia dengar kemudian diucapkan lagi. Makanya terutama anak kota Bu nyuwun sewu. Saya punya beberapa murid yang umur 45 itu minim kata-kata. Karena apa? Karena dia jarang mendengarkan. Apa maneh omahe perunas. Tanggone rapate ono, sing ngomong pembantune pendiam bisa. Pokoknya bocah nangis. Wis. Akhirnya dia umur 4 tahun cuma bisa ngomong mama papa. 4 tahun. Kenapa? Karena dia jarang mendengarkan. Saya punya murid yang umurnya 4 tahun. Bapak ibu ini omongannya bahasa Inggris. Akhirnya gurune sing nggone sekolah bingung. Dijak bahasa Indonesia kira paham, gurune ape ngomong bahasa Inggris ora dong ya.
terus piye ngene iki. Jadi Pak ngene iki nek ngomong piye? Ya campuri to sithik nganggo bahasa Inggris, bahasa Tarsan, bahasa Indonesia campur. Jadi karena dia sudah terkonsep bahasa Inggris di rumah. Ya ramai itu Bu, Bapak Ibu ada 2 keluarga yang gitu. Luar biasa. Jadi cukup ini bahasa Inggrisnya pinter karena di rumah pakai itu. Nah, ibu ya bapak yang nomah basa krama inggil anak yang pinter krama inggil karena dia belajar lewat mendengarkan. Nah, kita kan bahasanya campuran ya 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Moko, kalau bahasa tak patuhi gitu. Nah, kira anaknya mau bahasanya tak patuhi. Kita mau belajar basa krama, kita diwinek iso basa krama ya. Belajar bahasa Inggris ya rado, akhirnya bahasanya sak patuhi. Makanya anak kita bahasanya sak patuhi. Nah, anak-anak lewat belajar lewat mendengarkan. Jadi konsep belajar ya lewat pendengaran. Nah, dari mendengarkan dia akan mengucap lagi. Makanya bocah sing kerumune oke, dia akan cerdas linguistik. Ya. Hati-hati anak yang cerdas linguistik itu nanti akan banyak bertanya apa yang diketahui. Jadi kecerdasan linguistik itu akan diikuti oleh kecerdasan visual, Bu. Dia akan pandai mengamati, kemudian menanyakan yang dia amati. Ini Ibu harus sabar. Bocah cerewet ini disebut cerdas linguistik. Dia belajar lewat apa? Bertanya, mendengarkan, melihat, menirukan. Apa yang dilihat ditirukan. Apa yang didengar akan diucapkan. Makanya semakin banyak pendengaran, kosakatanya semakin kaya. Nah, makanya bocah cerewet ini luar biasa ini aset. Nah, bocah cerewet aja bisa seneni, bisa di-stop. Takut aja. Ini memang dia punya tugas belajar bertanya. Bu, usia 3-4 itu pertanyaannya khas, Bu. Mesti apa? Kayak apa, Bu? Kayak apa, Bu? Ya kayak. Kadang-kadang takut kuwi pertanyaannya sama, sing ditakoki ya kuwi tok. Itu butuh berkali-kali. Bu kayak apa, Bu? Wedhus. Ya kayak. Iya wedhus. Ya kayak. Wedhus dikandani wedhus. Ibu jengkel. Karena takoke kuwi wae. Kenapa kok begitu? Dia memasukkan kata-kata ibu, memasukkannya lewat memori dengan berkali-kali bertanya baru dia paham. Tidak ada anak yang sekali langsung paham. Kenapa dia belajar bahasa misalkan dia berkali-kali baru masuk ke otak, baru masuk memori. Yang sekali tidak bisa karena itu otak itu cara mememorinya begitu, Bu. Perbuatan, gerakan, bahasa yang berkali-kali kita akan disimpan di dalam memori. Yang cuma sekali tidak bisa dimemorikan. Makanya yang ulang itu harus berulang-ulang. Kenapa? Itu baru masuk ke memori anak-anak. Maka tadi guru TK, guru playgroup itu luar biasa. Karena dia tidak jenuh mengulang-ulang. Sampai di lo kadang yang mendengar. Tapi bagi anak dia butuh hitung. Nah kalau ibu-ibu kan enggak. Ini dikandani kok saya lali wae. Ya memang harus lali karena dia butuh berkali-kali. Karena biasanya ibu nek bar nyeneni anaknya terus mesti mengulang lagi. Ini dikandani diseneni gak iling. Ya memang ngono kuwi. Jadi anak belajar dengan konsep tadi mendengarkan.